Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan pembelajaran matematika mengenai bilangan bulat. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai pecahan setelah sebelumnya kita bahas mengenai bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Dapat kita lihat di sini ada 3 gambar. Di sini ada bentuk persegi. Nah, di sini ada 4 bagian, sedangkan yang diarsirnya hanya 1. Berarti kita baca di sini 1/4. Kenapa 1/4? Karena di sini ada 1 bagian yang diarsir dari 4 bagian seluruhnya. Sedangkan di gambar kedua, di sini kita bisa lihat ada gambar persegi panjang. Di sini ada 6 bagian, sedangkan yang diarsirnya hanya 2 bagian, gambar yang atas dan yang bawah. Berarti kita sebut di sini 2/6 ya, karena ada 2 bagian yang diarsir dari 6 bagian seluruhnya. Sedangkan di gambar yang ketiga di sini kita bisa lihat bahwa gambar keseluruhan dari lingkaran ini dibagi menjadi 5 bagian, sedangkan yang diarsirnya ada 2 bagian. Artinya ada 2/5 bagian gambar yang diarsir, 2 dari 5. Nah, beginilah cara membaca pecahan dari sebuah gambar yang sudah kita bahas. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas bagaimana menyederhanakan pecahan. Nah, sebelum menyederhanakan pecahan, Ibu akan mengulas sedikit. Di sini misalnya Ibu punya 1/2. Berarti di sini kita tahu bahwa yang atas ini namanya penyebut atau pembilang. Yang atas ini kita sebut pembilang, sedangkan yang bawah ini kita sebut sebagai penyebut ya. Jadi ada pembilang dan ada penyebut. Nah, di sini contoh yang pertama Ibu mempunyai 4/8. Berarti penyebutnya adalah 8 dan pembilangnya adalah 4. Nah, di sini kita perkecil dulu dengan sama-sama dibagi 2. Jadi cara memperkecil di sini kita harus membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Nah, selanjutnya kita sama-sama bagi 2, maka menghasilkan 4 dibagi 2 hasilnya 2, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, 2/4 di sini kita masih bisa perkecil atau tidak? Bisa, Bu. Kita bisa perkecil dengan sama-sama dibagi 2. Yang atas pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya pun kita bagi 2. Berarti 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Maka hasil akhirnya adalah 1/2. Apakah 1/2 ini masih bisa diperkecil? Tentu tidak, ini adalah bilangan yang paling sederhana dari 4/8. Jadi bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Sedangkan di contoh yang kedua itu punya bilangan 12/54. Nah, di sini langkah pertama kita sama-sama bagi 2 dulu. Yang bawah juga kita bagi 2, maka menghasilkan 6/27. Kemudian kita cari lagi kira-kira kita bisa bagi angka berapa. Nah, di sini angka 6 kita bisa bagi 3, 27 pun kita bisa bagi 3. Maka menghasilkan 6 dibagi 3, 2, 27 dibagi 3 juga menghasilkan angka 9. Maka bentuk paling sederhana dari 12/54 adalah 2/9. Atau langkah lainnya kita bisa coba di sini misalnya. Nah, di sini Ibu mau coba 4/8. Nah, di sini 4/8, Bu, bisa nggak kalau saya langsung bagi angka yang terbesarnya saja, jadi tidak beberapa kali pembagian. Nah, di sini misalnya Ibu punya, 4/8. Kita cari FPB dari 4 dan 8 ini berapa? Masih ingat nggak cari FPB? Kita bisa menggunakan pohon faktor atau bisa juga menggunakan cara seperti biasa. Nah, di sini Bu, saya sudah cari pakai pohon faktor. Di sini misalnya 4 ini bisa dibagi 4, Bu. Dan 8 ini juga bisa dibagi 4. Kita bisa langsung saja 1 kali pembagian, jadi tidak 2 kali seperti yang di atas. Nah, kita langsung operasikan di sini. 4 dibagi 4 menghasilkan 1. Kemudian 8 dibagi 4 di sini menghasilkan 2. Jadi hasilnya 1/2. Ini masih sama caranya dengan yang di atas jawabannya, walaupun ini langsung dibagi 4, sedangkan yang atas dibagi 2 sebanyak 2 kali ya. Nah, ini salah satu contohnya biar kalian lebih cepat. Selanjutnya di sini kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk yang paling sederhana. Nah, kecuali
1. Berarti kita tidak bisa membaginya dengan angka 1 karena akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa lihat jenis-jenis pecahan. Di sini pecahan itu sendiri ada pecahan murni. Pecahan murni itu apa? Yaitu pecahan murni itu nilai pembilang lebih kecil dari nilai penyebut. Jadi yang atas itu nilainya lebih kecil nih. Ini yang atas nilainya lebih kecil daripada yang bawah. Ini namanya pecahan murni. Sedangkan pecahan tidak murni, di sini pembilangnya lebih besar dari nilai penyebut. Artinya bilangan yang di atas itu lebih besar daripada penyebutnya. Sama halnya dengan yang di sebelahnya. Nah, selanjutnya ada pecahan campuran. Apa sih Bu pecahan campuran? Yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat ditambah dengan pecahan murni. Baik itu yang, ini contohnya. 1/4. Di sini bilangan bulatnya 1, pecahan murninya yaitu 1/4. Dan selanjutnya ada juga desimal, ini termasuk pecahan. Ada 0,1, ada 1,32, dan lain sebagainya. Ini dibacanya tetap ya, 0,1. Nah, di sini jenis pecahan juga ada yang namanya persen. Jadi persen ini masih termasuk pada pecahan. Ada 10%, 15%, 80%, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian kalau tandanya seperti ini dibacanya per mil atau per 1000. Jadi 10 per mil ini ditulisnya artinya 10/1000. Nah, ini adalah termasuk dari jenis-jenis pecahan. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Nah, di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai penjumlahan bilangan pecahan. Nah, yang pertama ada penyebut kedua pecahan sama. Apa sih yang dimaksud dengan penyebut? Nah, penyebutnya adalah yang ini, yaitu yang bawah. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal tulis di sini 5. Jadi jangan 5 ditambah 5, tapi ditulis aja angka 5-nya langsung, kemudian pembilangnya kita jumlahkan. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Jadi, untuk penyebutnya yang sama, kita caranya lebih simpel. Sedangkan yang kedua yaitu jika penyebut kedua pecahannya berbeda. Nah, di sini lain halnya, kita lihat yang ini, yang sebelah kiri penyebutnya adalah 2, sedangkan yang sebelah kanan adalah penyebutnya 3. Kita bisa cari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil. Misalnya 2. Kelipatan dari 2 kalian tahu berapa? 4. Ada lagi yang tahu kelipatan dari 2? 6. Nah, kita tulis di sini. Nah, sedangkan kelipatan dari 3, kita lihat 3, kelipatan dari 3 berapa? 3 tambah 3 hasilnya 6. Artinya, kita sudah bertemu di angka 6. Masih ingat nggak KPK pelajaran waktu kalian masih SD? Nah, berarti kelipatan persekutuan terkecilnya adalah angka 6. Kita tulis 6-nya di sini, berarti kita ganti 2 dan 3-nya dengan angka 6. Kemudian, si 6 ini gimana caranya, Bu? Yang pertama, kita 6 dibagi 2, ini kita tulis bagi ya. Ini titik 2 di sini artinya bagi. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 dikali 1, ini kali ya. Dibagi dulu baru kali. Jadi kita bisa tulis bagi kali. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Nah, ini hasilnya. Sedangkan yang selanjutnya 6 dibagi 3, ini bagi ya, tetap kalau yang bawah itu dibagi. 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 2. Nah, jadi yang ini hasilnya ke angka 3, sedangkan yang ini hasilnya ke angka 2. Nah, kalau udah sampai sini, lihat penyebutnya udah sama kan? Kedua pecahan disamakan. Kalau sudah sama, berarti angka 6-nya ini kita tinggal tulis saja di sini. Kita memakai aturan yang pertama tadi, yang ini. Terus 3 ditambah 2-nya menghasilkan 5. Jadi 5/6. Nah, yang ini jadi kesimpulannya penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya atau yang atasnya dan penyebutnya tetap, jadi tidak dijumlahkan ya. Sedangkan untuk yang contoh kedua, penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dulu. Bisa kalian cari KPK-nya atau bisa juga dikalikan. Kemudian menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Nah, ini menjumlahkan bilangan pecahan yang penyebutnya sama dan tidak sama. Untuk selanjutnya, di sini kita bisa lihat ada pengurangan bilangan pecahan. Nah, di sini untuk pengurangannya itu sendiri
sama halnya dengan penjumlahan, kita bisa lihat kedua pecahannya. Kalau misalnya penyebut kedua pecahannya ini ternyata sama, Bu, ini ternyata sama-sama angka 7. Artinya penyebutnya tetap, tidak usah dijumlahkan. Tulis lagi 7 di sini sampai akhir. Kemudian yang atas pembilangnya kita kurangkan. 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 2/7. Nah, itu kalau misalnya penyebut kedua pecahannya sama. Gimana kalau penyebut kedua pecahannya ini beda? Nah, kita lihat di sini 4 dikurangi 8. Kita bisa, Bu, saya udah tahu ini pasti penyebutnya 8 bisa, atau bisa juga, Bu, saya mau pakai cara KPK lagi, Bu. Biar mudah, kelipatan dari 4 ini berapa? 4 tambah 4? 8. 8 tambah 8 berapa? 16. Udah ketemu angka yang sama belum? Kalau udah, kita nggak usah cari lagi. Udah, Bu, ini udah sama kok 8 dengan angka 8. Oke, berarti kalau udah sama, kalian tinggal tulis aja di sini 8. Nah, caranya kita sama kayak tadi, 8 dibagi 4 itu artinya ini tandanya bagi, 8 dibagi 4 hasilnya 2, 2 dikali 3 ini hasilnya adalah 6. Maka ini kali ya. Berarti di sini hasilnya adalah 6. Sedangkan yang ini 8 dibagi 8, 8 dibagi 8 hasilnya 1, 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Kita tulis di sini. Penyebutnya udah sama kan? Penyebut kedua pecahan disamakan. Kalau udah sama, kita tulis lagi penyebutnya di sini 8. Karena udah sama, kita langsung yang atasnya. Kurangi 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Maka hasilnya 3/8. Nah, kesimpulannya sama kayak yang tadi, pengurangan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Sedangkan untuk kesimpulan yang kedua, pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut-penyebutnya terlebih dahulu, kemudian mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Oke, bisa dipahami ya mengenai pengurangan dan penjumlahan bilangan pecahan. Nah, di sini untuk perkalian, Ibu akan tambahkan, untuk perkalian pecahan ini beda halnya dengan pengurangan dan penjumlahan. Kalau di perkalian, kita langsung mengalihkan saja, baik itu penyebutnya sama atau beda, kita langsung kalikan di sini. Contoh yang pertama, 1 kali 1, 1. 3 kali 2, 6. Berarti hasilnya 1/6. Jadi 1/6 ini hasil dari 2 kali 1 dan 2 kali 3. Atau kalau cara yang ini kita bisa kalikan ya yang ini. Kemudian untuk 2/3 dikali 3/4. Kita langsung kalikan saja yang atas dengan yang atas. 2 kali 3, 6. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Jadi 6/12 ini hasil perkalian dari 2 kali 3 dan 3 kali 4. Begitupun contoh yang lainnya. 2 kali 2 hasilnya 4. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Jadi untuk perkalian langsung dikalikan saja penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. 2 kali 3, 6. 5 kali 4 adalah 20. Nah, begitupun ini ya. 6/20 ini hasil perkalian dari 2 kali 3 dan 5 kali 4. Maka kesimpulannya bahwa misalkan diketahui pecahan A per B dan C per D. Dengan catatan B-nya tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Maka kita kalikan. A kali C dan B kali D. Jadi kita kalikan yang pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, dari kesimpulan tersebut diperoleh di sini untuk B sama dengan 1 diperoleh A per 1 dikali C per D. Nih, kalau misalnya per 1 itu kayak gimana sih, Bu? Nah, A per 1 ini kita contohkan. Misalnya di sini ada 7 dikali, misalnya ya, A-nya itu 7. 2/3. Nah, di sini A-nya itu misalnya 7 ya. C-nya itu 2. D-nya ini adalah 3. Bu, kalau ini penyebutnya berapa ya angka 7? Kalau dia tidak ada penyebutnya, artinya ini adalah bilangan 1. Kenapa 1? Karena 7 dibagi 1 itu hasilnya adalah 7 itu sendiri. Makanya kalau dia tidak punya penyebut, artinya penyebutnya 1 karena tidak akan merubah nilai atau hasilnya. Nah, ini langsung kita kalikan. 7 dikali 2, 14. Nah, 1 dikali 3 adalah 3. Jadi, 1 ini, nah ini 3 kita tulis. Ya,
Jadi kalaupun di sini tadi awalnya tidak ada angka 1, ini tetap tidak akan merubah daripada hasilnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang terakhir. A kali A ini A pangkat 2, B kali B ini B pangkat 2. Kalau udah keluar, si pangkatnya ini apa sih namanya? Pangkat 2 ini bukan milik si A saja, tapi milik B juga. Karena ada tanda dalam kurung. Jadi ketika kita keluarkan dari dalam kurung, artinya A pangkat 2 dan B pangkat 2. Jadi dua-duanya sama-sama memiliki pangkat. Nah, sekarang di sini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, penjumlahan dan pengurangan desimal di sini, langkah pertama yaitu kita harus meluruskan dulu, kita harus menyamakan bentuk komanya. Jadi, antara bentuk koma yang satu dengan koma yang lainnya itu diluruskan. Nah, setelah lurus seperti ini, baru kita jumlahkan. 3 ditambah 1, 4. 7 ditambah 2, hasilnya adalah 9. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Jadi, 0,94. Nah, ini adalah hasilnya ya. Kemudian, untuk yang ini, ada contoh pengurangan. Nah, di sini kita lihat, apapun itu, mau baik penjumlahan maupun pengurangan, catatannya kita harus luruskan dulu komanya. Lihat, yang ini kita memiliki belakang komanya ada 2 angka ya. Kita coba di sini ada komanya 2 angka 63, sedangkan di sini di belakang komanya ada 3 angka. Gimana nih, Bu? Nah, komanya dulu harus diluruskan. Nah, kalau di sini, Bu, ini kan cuma 2 angka di atas. Kenapa di bawah ada 3 angka? Karena kalau di belakang koma kita tambahkan 0, ini tidak akan merubah dari nilai itu sendiri. Jadi kita tambahkan 0 saja karena untuk dikurangi. Kalaupun ini penjumlahan, kalau kita tambahkan 0 tidak akan merubah hasil ataupun nilainya. Jadi di belakang koma boleh ditambahkan angka. Nah, di sini kita lihat 0 kurangi 1. Gimana nih, Bu? Bisa nggak? Seperti biasa penjumlahan kita pinjam ke sini 1. Berarti 10. 10 kurangi 1, 9. Ini kan tadi udah dipinjam 1 ya. Berarti sisanya berapa? 2. 2 ini bisa nggak dikurangi 3? Nggak bisa, pinjam dari 6. Pinjam berapa? 1. Jadi 12 kurangi 3, 9. Ini tadi si 6 udah dipinjam 1, tinggal 5. 5 kurangi 2 hasilnya adalah 3. Nah, ini 12 kurangi 0, hasilnya adalah 12. Maka hasilnya adalah 12,399. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan desimal. Atau misalnya Ibu kasih contoh satu lagi, misalnya ada 2,5 misalnya ya. 2,5 ditambah misalnya 1,34 misalnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat 1,34 gimana Bu nulisnya? 2,5, komanya dulu yang harus kita luruskan kalau dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan. Komanya dulu tulis, baru angkanya. Oh iya Bu, ini 1 di depan koma, di belakang komanya ada angka 3 dan ada angka 4. Kita tulis di sini. Kemudian karena tandanya adalah jumlah, Bu boleh nggak karena ini belakang koma, saya mau tambahkan angka 0? Tentu saja boleh, karena tidak akan merubah daripada hasil atau nilainya. 0 ditambah 4 adalah 4, sedangkan 5 ditambah 3 adalah 8. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Jadi 3,84. Jadi langkahnya kalian harus meluruskan dulu komanya, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Beda halnya dengan perkalian di sini. Kalau perkalian ada 2 cara di sini. Cara yang pertama yaitu kalian ubah dulu dari bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa. Karena di belakang komanya ada 2 angka, artinya per 100. Sedangkan karena di belakang komanya 1 angka yaitu angka 6, maka per 10. Jadi 283, tulis lagi 283 karena 2 angka di belakang koma, makanya per 100. Ingat, nolnya ada 2 karena belakang komanya ada 2 angka. Sedangkan yang 1,6 kita tulis angka 1 dan 6-nya di atas, berarti di bawahnya karena di belakang komanya ada 1 angka yaitu angka 6, berarti 10. Ingat, nolnya ada 1. Nah, di sini kita langsung kalikan. Kalau perkalian 283 kali 16, 100 kali 10. Nah, ketika kita kotret, hasilnya ternyata segini, Bu.
283 kali 16. Sedangkan 100 kali 10 ini menghasilkan 1000. Nah, berarti kalau 4528 per 1000 artinya kalau kita baik itu kita bagi ataupun kita menggunakan rumus, itu artinya ada 3 angka di belakang koma. Kita pacu dari sini 1, 2, 3. Berarti posisi komanya ada tepat di sini. 4,528. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita bisa langsung kalikan. Bu, untuk kali apakah komanya harus lurus? Di sini tidak berpengaruh. Yang jelas di sini kita simpan dulu komanya. Nah, yang atas ada 2 angka di belakang koma, yang bawah ada 1 angka belakang koma. Kita simpan. Oh, ada 2, ada 1. Ingat, berarti hasilnya berapa? 2 tambah 1, hasilnya adalah 3. Nah, yang ini kita coret dulu. Kita coret dulu, ya, coret komanya, anggap komanya tidak ada. Kita kalikan seperti normal biasa. 6 dikali 3 adalah 18, satunya simpan di atas, simpan 8, 6 kali 8, 48, tambah 1 jadi 4, 9, 6 kali 2, 12, 12 tambah 4 adalah 16. Nah, ini hasilnya. 1 kali 3, 3, ingat bergeser 1 angka ya ke depan. Jadi jangan ditulis di bawah angka 8, tapi geser. Jadi 1 kali 3, 3, 1 kali 8, 8, 1 kali 2, 2. Setelah ini kita jumlahkan 8, 9 tambah 3, 12, 2 simpennya 1 di atas, 1 tambah 6, 7, 7 tambah 8, 15, 5 simpen 1 di atas. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Maka menghasilkan 4,528. Kenapa Bu komanya disimpan di sini? Karena ingat, tadi kan di belakang komanya ada 2 angka. Terus ada 1 angka, kita jumlah 2 tambah 1, 3. Berarti posisi komanya ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Kalian boleh memilih angka mana, cara mana yang menurut kalian mudah. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke perkalian bilangan bulat. Kalian masih ingat kan? Negatif kali positif, positif kali positif, negatif kali negatif, positif dikali negatif. Nah, di sini kita bisa lihat, Bu, yang ini negatif, angka 2-nya, yang ini positif. Ingat, negatif dikali positif apa? Masih ingat pertemuan sebelumnya? Negatif kali positif adalah negatif. Kenapa negatif? Ingat, ini negatif, ini positif. Sama atau beda? Beda, Bu. Berarti kalau beda akan menghasilkan negatif. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Oke, selanjutnya positif kali negatif adalah negatif. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya negatif dikali negatif maka menghasilkan apa? Ini sama nggak kiri dan kanan? Sama, Bu. Berarti kalau sama hasilnya adalah positif. 5 dikali 4 maka hasilnya adalah 20. Positif ya, karena negatif kali negatif menghasilkan positif. Karena kirinya sama dengan yang kanan. Selanjutnya ini positif kali positif, masih ingat nggak? Oh iya Bu, ini positif, ini positif. Sama beda? Sama. Kalau sama maka hasilnya akan positif. Dan 3 dikali 4 ini menghasilkan angka berapa? 12. Jadi untuk perkalian bilangan bulat tentunya kalian bakal lebih paham karena kita sudah membahas pada pertemuan pertama mengenai positif kali positif, negatif kali negatif, positif kali negatif, dan negatif dikali positif.